Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Sebelumnya perkenalan lagi ya, Bu. Nama saya Milan Widina Ramawati, mahasiswa praktik keluarga dari Universitas Muhammadiyah Gombong. Bagaimana kabar Ibu Rais? Alhamdulillah baik. Sesuai kontrak yang kemarin ya, Bu, di sini saya akan memberikan edukasi kesehatan tentang nutrisi pada bayi. Nanti untuk waktunya sekitar 10 sampai 15 menit atau kurang lebih 10 menit. Apakah Bu Rais berkenan? Baik Ibu, langsung saja ya, Bu. Sebelumnya Bu Rais sudah tahu tentang gizi seimbang? Ya baik, di sini saya akan menjelaskan ya, Bu. Gizi seimbang dapat diartikan sebagai susunan makanan setiap hari yang memiliki kandungan zat gizi dalam jumlah serta jenis yang sama dengan kebutuhan pada tubuh bayi, serta dengan mempertimbangkan prinsip makanan bervariasi, aktivitas dari segi fisik, kebersihan makanan, dan berat badan. Dalam memenuhi gizi seimbang, maka diperlukan gizi zat makro dan zat mikro. Apa Ibu Rais sudah tahu zat makro dan zat mikro? Belum. Baik, untuk di sini zat makro terdiri dari karbohidrat, protein, dan lemak. Kalau zat mikro terdiri dari vitamin dan mineral ya, Bu. Untuk selanjutnya kita masuk ke prinsip MPASI. Untuk dedenya kan umur 10 bulan ya, Bu. Berarti sudah memasuki MPASI. Apa Ibu Rais sudah tahu prinsip MPASI itu apa? Bagaimana? Baik, di sini saya jelaskan ya, Bu. Untuk prinsip MPASI itu terdiri dari 9 prinsip. Yang pertama ada menyusui tetap dilakukan sampai usia anak 2 tahun. Yang kedua ada pemberian MPASI mengikuti prinsip prevensif feeding seperti tidak memaksa anak makan. Anak kan kadang merasa GTM ya, Bu, kalau lagi disuapin itu kita tidak boleh memaksa. Jadi kita paling tidak seperti mengikuti mengajak bicara, terus habis itu menjaga eye contact gitu ya, Bu. Selanjutnya yang ketiga ada terapan hygiene dan mempersiapkan makanan yang sesuai. Ketika kita mempersiapkan makanan MPASI, di situ kita harus tetap menjaga kebersihan. Ya, jangan lengah ya, Bu. Kalau kita sedang mempersiapkan MPASI, nanti kita kedista ke bayi kita, lalu makanan yang tadi disiapkan lupa, jadi nanti ketempelan lalat kita nggak tahu akan disuapkan ke bayi kita, kasihan perut bayi kita ya, Bu. Jadi tetap dijaga kebersihannya. Lalu yang keempat, MPASI diberikan mulai usia 6 bulan dengan porsi sedikit, lalu ditingkatkan seiring usia. Yang kelima, secara bertahap tingkatkan konsistensi dan variasi makanan. Pada usia 6 bulan bayi bisa mengkonsumsi pur ya, Bu, atau makanan yang lembut-lembut. Lalu usia 8 bulan diberikan finger food. Finger food seperti makanan, misal bisa wortel direbus dimakan sendiri, dipegangkan ke bayi. Yang penting rebusannya itu sudah benar-benar matang dan empuk, bisa dimakankan ke bayi dengan cara bayi memegang sendiri. Lalu pada usia 8 bulan diberikan finger food udah. Pada usia 12 bulan beri makanan keluarga dan hindari yang dapat menyebabkan tersedak. Usia 12 bulan kan usia 1 tahun ya, Bu. Bisa diberikan makan makanan keluarga, seperti misal ketika Bu Rais masak sayur asam, itu kan ada kacangnya ya, Bu. Biasanya jangan diberikan kepada bayi, takut tersedak ya, Bu. Lalu yang keenam, tingkatkan frekuensi makanan anak bertahap. Tergantung pada jenis makanannya ya, Bu. Anak usia 6 sampai 8 bulan makan 2 sampai 3 kali sehari. Usia 9 sampai 23 bulan 3 sampai 4 kali sehari dengan 1 sampai 2 cemilan. Cemilannya baru nanti ada buah seperti itu ya, Bu. Lalu yang ketujuh, berikan makanan bergizi dan beragam seperti daging, ikan, sayur, dan buah-buahan, vitamin A. Hindari minuman yang teh ya, Bu.
minuman teh, minuman manis itu dihindari ya Bu. Kopi juga nggak mungkin kan bayi dikasih kopi Bu. Ya, kalau teh juga tidak direkomendasikan karena teh kan bisa menghambat zat besinya adek. Lalu yang ke-8 tambahkan NPASI. Karena NPASI kan berubah tanaman seiring kekurangan zat ya Bu. Lalu yang ke-9, selama sakit perbanyak cairan. Jika nanti dedek, biasanya kan kalau bayi panas itu kan nggak mau makan. Nah itu perbanyak minumnya. ASI. Lebih disarankan ASI. Iya. Pokoknya cairannya harus seimbang ya Bu. Nah, yang selanjutnya ada tahapan NPASI ya Bu. Tahapan NPASI usia 6 bulan itu frekuensi makannya 1-2 kali sehari. Lalu untuk porsinya 2-3 sendok makanan per sekali makan. Terus jenis makanannya makanan yang lembut nih Bu, bubur halus. Lalu usia 7-8 bulan frekuensinya 2-3 kali sehari. Porsinya sekitar 30-120 mili itu sekitar 8 sendok makan. 8 sendok Iya, makan. iya. Kelihatannya sedikit ya Bu, tapi itu udah cukup Bu. Jenis makanannya makanan yang lembek gitu ya Bu, bubur tin yang disaring. Lalu untuk usia 9-10 bulan frekuensi makannya 3-4 kali sehari. Untuk porsinya sekitar 100-120. 120 itu sekitar 14 sendok makan. Iya. Untuk jenis makanannya yang teksturnya agak kasar, misalnya nasi tim saring. Untuk usia 1 tahun atau 12 bulan frekuensinya 3-4 kali sehari. Sekitar 250, mohon maaf tadi kan 250 itu yang 14 sendok, yang 120 itu yang 8 sendok. Iya. Untuk makanannya ya makanan yang dimasak keluarga juga nggak apa-apa. Terus untuk selanjutnya manfaat memberikan nutrisi yang baik. Sebelumnya Bu Rais sudah tahu manfaatnya memberikan nutrisi yang baik itu seperti apa? Belum. Ya, baik. Saya jelaskan ya Bu. Yang pertama ada mendukung pertumbuhan yang sehat. Yang kedua ada membantu mencapai dan mempertahankan berat badan. Yang ketiga memperkuat tulang. Yang keempat meningkatkan kekebalan tubuh. Yang kelima membantu fungsi sistem pencernaan. Yang kelima mendukung perkembangan otak. Dan yang keenam menjaga kesehatan kulit, gigi dan mata. Yang ketujuh membantu anak beraktivitas dan berkarya. Yang terakhir membentuk dasar kebiasaan makanan yang sehat ya Bu. Sepertinya sudah ya Bu untuk edukasi kali ini. Apakah Ibu ada pertanyaan? Belum ya. Untuk mengetahui Ibu paham atau tidak ini, coba Ibu tolong jelaskan lagi manfaat memberi nutrisi yang baik itu tadi seperti apa ya Bu? Buat mendukung pertumbuhan, terus buat daya tahan tubuh, buat tulang gigi, buat membantu fungsi pencernaan. Ya, kurang lebih seperti itu ya Bu. Bagus sekali. Untuk prinsip NPASI itu seperti apa ya Bu? Kalau menyusu tetap diberikan, terus pemberian MPASI itu sesuai usianya. Ya, kurang lebih seperti itu juga ya Bu. Ibu sudah paham ya? Ya, nutrisi pada bayi itu seperti itu ya Bu. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan lagi, saya akhiri ya Bu edukasi kali ini. Kontrak selanjutnya tetap diterapkan nutrisi yang baik untuk bayi ya Bu. Baik, terima kasih ya Bu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.